pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mengelola fasilitas umum seperti gelanggang olahraga atau Gor Sudiang bukanlah tugas yang mudah. Berikut adalah liputan lengkap mengenai pengelolaan parkiran di Gor Sudiang yang memberikan manfaat langsung kepada warga dan pemuda setempat. Pengelolaan parkiran dalam Gor Sudiang khususnya saat pasar di hari Minggu dipercayakan oleh pemerintah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pemilik lahan kepada warga setempat dan pemuda untuk mengelola parkiran di gor tersebut. Uang hasil parkiran akan disetor ke perusahaan daerah dan menjadi pendapatan asli daerah yang wajib disetor setiap minggunya. Dispora tidak memberikan target jumlah setoran mingguan karena hasil setoran memang bervariasi setiap harinya. Para pengunjung dan pedagang yang memarkir kendaraan di dalam Gor Sudiang diharuskan membayar tarif parkir di pos atau tenda pembayaran yang telah disediakan, bukan kepada tukang parkir di lapangan. Tarif parkir yang diberlakukan sesuai dengan aturan peraturan daerah adalah sebesar Rp3.000 per kendaraan. Jadi alhamdulillah untuk selama ini ada kegiatan pasar di Gor Sudiang ini, selama ada yang namanya parkir ya aman-aman saja karena kurang lebih yang terlibat di parkiran Gor Sudiang itu di angka 37 sampai 35 orang yang setiap minggunya mencari rezeki di parkiran itu. Jadi terbagi-bagi, ada di pos pembayaran sekian orang untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Ada yang dinamakan juga Satgas. Yang Satgas itu ialah yang menjaga-jaga motor yang ada di lapangan maupun mobil pedagang maupun mobil pengunjung. Mengenai upah atau gaji juru parkir di Gor Sudiang, sistemnya adalah setelah mereka menyetor ke PAD atau setoran pajak. Sisa pendapatan akan dibagi rata kepada seluruh juru parkir yang terlibat. Pendapatan mereka tidak menentu, tergantung pada jumlah pengunjung yang datang ke Gor Sudiang. Rata-rata juru parkir mendapatkan upah sekitar Rp50 hingga Rp75.000 per harinya. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Tim Unhas TV menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Pada Jumat 12 Juli lalu, medical check-up ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan optimal para karyawan. Lantas bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim medical check-up Rumah Sakit Unhas dan berapa biaya yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Medical check-up yang dilakukan oleh tim Unhas TV ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas karyawan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, dan elektrokardiografi. Pelayanan yang diberikan oleh tim medical check-up Rumah Sakit Unhas sangat profesional dan menyeluruh. Para karyawan mendapatkan pelayanan yang ramah dan informatif dari tim medis. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan dengan standar tinggi, memastikan bahwa setiap aspek kesehatan karyawan diperiksa dengan teliti. Untuk biaya yang ditetapkan, Rumah Sakit Unhas memberikan tarif yang kompetitif dan terjangkau. Biaya pemeriksaan kesehatan menyeluruh ini sudah mencakup berbagai tes kesehatan penting, memastikan bahwa para karyawan mendapatkan nilai terbaik dari layanan yang diberikan. Jadi memang Poli Medical Check-up ini adalah poli yang baru saja kita launching di tahun ini, sekitar bulan Februari kemarin ya, tanggal 15 itu bertepatan juga dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Unhas. Jadi memang sangat signifikan ya peningkatannya, terutama di akhir bulan 5 kemarin kita mulai. Adapun pesertanya itu bisa dari umum dan juga ada memang khusus untuk MCU dosen. Untuk MCU dosen ini memang kita menargetkan dalam 1 tahun ini memang sekitar 4.000 sampai 4.000 dosen ya, itu termasuk staf dan tendik juga. Kisaran capaian kita sampai saat ini itu sudah 30 sampai 40%. Per harinya itu kita yang menargetkan sekitar 30 sampai 40 pasien. Itu khusus untuk dosen, itu di luar umum ya. Jadi adapun tata caranya kalau misalnya memang mau medical check up, biasanya kita melakukan registrasi itu H-1. Jadi memang kita sudah siap
dengan berapa peserta yang akan datang pada hari itu. Jadi untuk prosedur medical check up ketika pasien mendaftarkan diri ya registrasi H-1, maka kami menyampaikan bahwa pemeriksaan itu biasanya memang karena ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan toraks dan juga pemeriksaan fisik. Untuk laboratorium memang kita sarankan untuk berpuasa ya. Puasa itu 8 sampai 10 jam untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi memang kalau ada pemeriksaan khusus lainnya biasanya kita menyampaikan, tapi yang paling umum adalah berpuasanya itu 8 sampai 10 jam. Kalau menunggu hasil itu tergantung ya. Ada memang yang bisa pada hari itu tergantung dari jenis pemeriksaannya. Tapi memang kita memberikan batasan untuk hasil pemeriksaannya adalah 3 kali 24 jam. Itu sudah bisa dikirimkan ya. Kalau misalnya memang lewat dari itu, biasanya kami memberikan penyampaian apakah memang sampel darahnya yang tidak sesuai pada saat itu, maka kita harus mengulangnya. Kalau untuk jangka waktu sebaiknya sih sebenarnya setiap tahun ya. Itu untuk melihat progres. Misalnya memang ada riwayat sebelumnya apa, ini yang harus ditingkatkan lagi. Jadi memang untuk tahapannya itu setiap tahun. Sebaiknya itu setiap tahun kita lakukan untuk melihat status kesehatannya. Jadi kalau untuk range harga ini memang berbeda-beda ya, tergantung paket yang dipilih. Jadi kalau paket yang paling minimal ya, yang ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab itu sekitar mulai harga range-nya dari 250. Kalau yang paling tinggi memang yang paling lengkap itu bisa sampai 2 juta. Yang itu kalau lengkap ya. Jadi tergantung paketnya. Kalau misalnya paketnya memang standar, kita kan di sini ada banyak ya, ada jenis paket-paketnya dipisahkan juga antara paket untuk dosen dan teknik juga pasien umum. Itu perbedaannya. Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh ini, tim Unas TV memastikan bahwa kesehatan para karyawan tetap terjaga, sehingga dapat bekerja dengan optimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Andrea Ririn Karina, Unas TV. Masih dalam rangkaian Beautiful Malino 2024, salah satu acara yang berhasil menarik pengunjung sejak hari pertama hingga berakhirnya event ini ialah Summer Camp. Bagaimana keseruannya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Summer Camp merupakan acara yang berhasil menarik pengunjung sejak 12 sampai 14 Juli 2024. Acara ini digelar di Hutan Pinus Malino dengan tema Harmony of Malino. Merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Goa dan kini menjadi ajang pariwisata nasional. Summer Camp menjadi event menarik bagi berbagai kalangan maupun komunitas, bahkan menjadi momen seru bagi para pengunjung. Selain keseruan dalam berkemping, Summer Camp menjadi momen berkumpul antara keluarga, sahabat, komunitas, dan teman-teman lainnya. Selain menikmati camping bersama kerabat, pengunjung bisa menikmati suasana hutan pinus Malino dan mengabadikan momen bersama dengan berfoto, memasak, bermain game, menyanyi sambil bermain gitar, dan menunggangi kuda. Nama saya Sri Reski. Saya berasal dari Kabupaten Takalar. Di sini nginapnya gimana? Tentang summer camp-nya boleh dijelaskan nggak? Seru sih karena rame. Terus Beautiful Malino ini kan juga tadi mungkin ada tadi orang yang karnaval. Nah banyak orang yang berkunjung, tapi minusnya banyak sekali orang sih. Minusnya kalau di sini terkait kenyamanannya apakah nyaman? Iya, suasananya bagus. Mungkin plusnya juga kayak tidak kepanasan, jadi biar banyak orang di sini toh. Oke. Untuk sewa tendanya sendiri kak bagaimana? Atau tempat di sini bagaimana? Bawa ini. Oh ini bawa sendiri. Iya. Kemudian koordinasi nggak sama panitia di sini? Tidak. Jadi langsung saja kalau ada tempat kosong ini kita ambil. Iya. Jadi berangkat dari Tahar kita di Jam berapa tadi? Jam 9 atau jam 10? jam 9 sampai jam 10. Berarti 1 jam kurang lebih. 1 jam lebih lah. Oke. Nanti sampai malam di sini atau bagaimana? Rencananya pulang malam. Iya, karena mau juga singgah-singgah di wisata-wisata yang lain. Summer Camp ini juga menjadi pilihan alternatif pengunjung dari luar daerah agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara Beautiful Malino yang berlangsung selama 3 hari. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.